udah dia ambil serahkan kepada anaknya, terus diam-diam daftarkan sendiri, seolah-olah ini adalah propertinya sendiri atas nama SBY. Jadi bagi kami sebagai pendiri harus menyampaikan ini, bahwa jadinya AHY sebagai ketua lebih daripada warisan. Saya tanya, kapan masuk Partai Demokrat? Prosesnya sangat transparan dari DPC, DPD sampai ke pusat, Mas. Nah ini mungkinlah kemudian dari pihak sana yang bilang, oh ini partai keluarga belah. Sengaja itu memfitnah aja. Karena nggak suka melihat Demokrat berkembang menjadi partai yang jauh lebih baik, menjadi moderate and smart party gitu. Nah ini virus kebohongan yang luar biasa. Kemarin sudah diujikan juga kan ketika Pak di Kemenkumham kan terkait dengan itu kan diperiksa juga ada ART-nya. Ketika KLB odong-odongnya Muldoko itu meminta disahkan oleh Kemenkumham kan menolak. Itu kan yang diperiksa ada ART juga gitu loh. Kumpul seluruh pendiri, orang lama dan orang baru kita combine dan kemudian kita adakan KLB lagi. Bertarung partai terbuka. Ya. Cuma 2 orang aja diajukan, Muldoko atau Agus, siapa menang? Ya. Oke. Partai tetapi harus terima. Ya. Terima kenyataan ini. Berani enggak? Saya pendiri, saya pelaku. Kok dia lebih tahu dari saya? Woi, minum obat dulu loh. Ya, sekjen kami itu dari Aceh. Salah satu wakil ketua umum kami itu dari NTT, Pak Beni Karman yang senior. Kemudian ada namanya Willem Mandik dari Papua, wakil ketua umum kami. Ada Mbak Vera Rumangkang yang asalnya dari Sulawesi Utara. Ada Pak Jansen Tipa Padan yang asalnya dari Kalimantan Utara. Ini variasi sekali loh. Ini kami sangat keanekaragamannya luar biasa. Sehingga kami bingung aja gitu. Petinggi-petinggi Partai Demokrat ini adalah sosok-sosok yang dari seluruh Indonesia, beraneka ragam asal daerah dan suku dan juga agamanya. Kemudian pengurusnya juga banyak yang muda-muda, tapi kemudian dibilang partai keluarga gitu. Nah, mungkin ini adalah pihak-pihak yang tidak senang karena Demokrat alhamdulillah berhasil, Mas. Iya, kita berulang kali melihat ya tagline, backdrop yang disampaikan oleh AHY, yang disampaikan oleh juru bicaranya, bahwa Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Nah ini bohong juga. Bagaimana berkoalisi dengan rakyat jika partainya sendiri adalah partai tirani? Partai tirani itu partai keluargais yang dipegang oleh bapak, anak, dan keturunan-keturunannya gitu. Enggak lah ya, itu kan hasil Kongres Demokrat yang sah. Dari bukti-bukti lapangan, bisa kita simpulkan, tidak ada pemilik suara yang sah hadir di Deli Serdang. Hanya segelintir kader yang hadir. Banyak juga yang mantan kader. Itu pun sebagian kembali lagi ke Partai Demokrat karena merasa dijebak atau terjebak oleh kelompok GPK-PD tersebut. Kami maafkan mereka. Dengan kata lain, KLB di Deli Serdang ini memang ilegal. Apalagi cukup banyak pesertanya yang ternyata adalah kader partai lain. Nah ini virus kebohongan yang luar biasa. Gitu. Kenapa virus kebohongan yang luar biasa? Karena AHY juga menerbitkan banyak sekali SK pemecatan ketua DPC yang di dalam SK itu dijelaskan alasan pemecatannya, bahwa ketua DPC itu dipecat karena menghadiri KLB Deli Serdang. Mentransformasikan dari generasi sebelumnya ke generasi baru yang dipimpin oleh Mas AHY. Dan di sini kami masih gabung nih, masih menyatu antara generasi lama dan generasi baru gitu loh. Jadi saling sinergi karena bagaimanapun yang generasi lama itu punya pengalaman, punya kebijaksanaan yang tidak bisa beli ya, tidak bisa kita dapatkan. Dan anak muda ada yang semangatnya, ada akselerasinya, ada staminanya nih dan determinasinya. Seperti yang dikatakan Mas AHY, muda adalah kekuatan ya. Itulah cukup bagi kami untuk menggambarkan dan juga bisa kelihatan pas pilkada kemarin prosesnya sangat transparan dari DPC, DPD sampai ke pusat, Mas. Kumpul seluruh pendiri, orang lama dan orang baru kita combine dan kemudian kita adakan KLB lagi. Bertarung partai terbuka. Ya. Cuma 2 orang aja diajukan, Muldoko atau Agus, siapa menang? Ya. Oke. Partai tetapi harus terima. Ya. Terima kenyataan ini. Berani enggak?
Salah satu pendiri Partai Demokrat Hengki Luntungan, menantang agar diadakan Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat sekali lagi secara terbuka. Hal ini disampaikan Hengki ketika ditanya apa ada yang ingin disampaikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Dia pun meminta diadakan KLB ulang dengan calon ketua umum hanyalah Muldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Saya sudah sampaikan kumpulin orang lama dan orang baru, kita kembali adakan KLB lagi bertarung secara terbuka. 2 orang saja yang maju Muldoko atau AHY, nanti siapa yang menang, ujar Hengki. Menurut Hengki, hal ini adalah sebuah pemikiran yang bagus dan modern supaya keributan antara kubu AHY dan kubu Muldoko tak terjadi lagi. Namun dia menilai ini tergantung pada berani tidaknya SBY dan AHY menerima tantangan. Sebab, juru bicara Partai Demokrat kubu AHY yakni Herzaki Mahendra Putra sempat menyampaikan hanya ada 2 opsi bagi kubu Muldoko, antara mundur atau maju dengan rasa malu. Hanya 2 yang boleh maju, Muldoko dan AHY. Kita rekonsiliasi, siapa yang terpilih harus kita hargai. Ayo bertarung, yang menang harus akui yang menang, yang kalah harus akui yang kalah, begitu maksud saya, ucapnya. Hengki meyakini dengan perang terbuka melalui KLB, kubu AHY akan mengalami kekalahan. Namun karena ketakutan akan kalah, Hengki menilai hal itu yang membuat kubu seberang menyebar opini-opini tak bertanggung jawab. Lebih lanjut, dia juga yakin bahwa Partai Demokrat akan semakin besar apabila lepas dari dinasti Cikeas. Karena rasa takut yang berlebihan itulah yang menyebabkan alhamdulillah mereka membuli dan menyebar opini ke kanan dan kiri. Tapi saya yakin kelak Partai Demokrat akan besar ketika lepas dari tangan dinasti Cikeas. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY beberapa kali muncul sebagai sosok potensial calon presiden di Pilpres 2024 mendatang dalam survei-survei. Akan tetapi, salah satu pendiri Partai Demokrat Hengki Luntungan meminta agar Partai Demokrat tak bermimpi di siang bolong dengan mencalonkan yang bersangkutan. Sudahlah, jangan mimpi di siang bolong. Saya mau jawab malu, nggak jawab pun lebih malu. Kalau saya jawab saya takut diketawain. Saya katakan lebih baik jangan atau tidak sama sekali dan kau AHY, belum waktunya, ujar Hengki. Menurutnya, tak sepatutnya AHY langsung berkontestasi di level tertinggi padahal pengalaman yang bersangkutan dalam memimpin masih minim.